Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengolah dari Google Form. Jadi ketika kita sudah membuat Google Form, lalu misalkan kita membuat soal diberikan ke anak, dan bagaimana cara kita mendapat jawaban dari anak, dan bagaimana cara mengolah jawaban tersebut. Nah, Bapak dan Ibu tinggal buka Google Form-nya seperti ini. Nah, lalu dicari mana yang ingin dicari hasilnya. Misalkan di sini saya ambil salah satu yang sudah terisi oleh anak-anak. Misalkan yang ini, kuis persamaan kuadrat part 1 seperti ini. Saya buka. Nah, ini setelah saya buka seperti ini, saya ingin tahu berapa banyak anak-anak yang sudah menjawab kuis ini. Kita klik di sini ada question, itu adalah soalnya, dan respon. Kita klik respon. Nah, di sini sudah ada 104 respon, artinya sudah ada sekitar 104 anak yang sudah menjawab pertanyaan atau kuis ini. Ini ada 104. Nah, setelah itu bagaimana kita ingin melihat meng-cross-check jawaban anak-anak. Nah, sebetulnya di sini kita bisa meng-cross-check dari nama, terus jawaban yang ada di sini, jawaban akar-akarnya ini seperti ini, berapa banyak anak yang persentase anak yang menjawab benar dan berapa banyak yang salah, bisa dilihat di sini persentasenya. Tapi ketika kita ingin melihat nilainya, kita tinggal klik ini. Di sini ada tanda hijau seperti ini kita klik. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ini nama anaknya, kelas, ini jawaban-jawaban anaknya. Lalu di sini ada skor. Lalu sini ada anak mengerjakan tanggal berapa, jam berapa. Jadi sini sudah secara detail kita bisa mengetahui anak mengerjakannya terlambat atau tidak. Di sini ada yang mengerjakan di tanggal 7, ada yang mengerjakan di tanggal 8. Maaf, ini 30 Juli, ada yang mengerjakan di tanggal 3 Agustus. Jadi bisa kelihatan mana anak yang terlambat mengerjakan, mana yang tidak. Lalu di sini pun kita bisa melihat mereka mengerjakan jam berapa. Kalau kita nge-setting jam 9, ternyata anak mengerjakan jam 10, berarti anak sudah terlambat mengerjakan. Nah, ini adalah waktu pengerjaan. Lalu di sini skor anak 20/10, artinya nilainya 20, ini nilainya 60, ini nama, lalu ini kelas, ini jawaban-jawaban anaknya. Nah, ini kita bisa download seperti ini caranya di file. Lalu sini ada download, ini klik Microsoft Excel. Nah, ini filenya sudah terdownload. Kalau saya buka, ini sudah ada di komputer kita filenya. Saya klik misalkan. Ini kita buka. Nah, kita lihat di sini sudah ada waktu pengerjaan anak, lalu di sini skornya, nama, kelas. Jadi ini kita bisa olah dalam bentuk Excel. Nah, lalu bagaimana kita mengecek jawaban anak benar dan salah, itu bisa di sini. Di sini ada pertanyaannya, lalu sini ada jawaban-jawabannya. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita ingin mengecek apakah kunci jawaban kita betul atau salah, kita bisa buka lagi Google Form-nya seperti ini. Kita klik question. Nah, lalu kita klik di sini. Kita klik pertanyaannya. Kita mau cross check, ini ada answer key. Ini kita klik. Nah, kita lihat apakah ini jawabannya sudah betul belum kunci jawabannya. Kalau ini sudah betul, berarti kita sudah membuat kunci yang betul. Atau bisa juga untuk pertanyaan yang ini kita klik pertanyaannya, lalu di sini ada answer key.
Nah, lalu sini kita cek apakah jawaban ini sudah betul kuncinya atau tidak. Nah, jadi kita bisa cross check lagi kunci-kuncinya betul atau tidak ketika melihat misalkan banyak siswa yang salah. Kalau sudah betul kuncinya, berarti kita tinggal ngecek dari yang jawaban siswa. Yang jawaban siswanya, siswa salahnya ada di sebelah mana. Kalau memang siswanya salah, berarti kita harus melakukan pembelajaran remedial karena mungkin siswa masih belum paham kalau masih banyak yang salah. Nah, ini bisa dilihat, ini kunci jawabannya ada tanda checklist ini. Ini berapa persen, misalnya ini 44% siswa yang menjawab benar, dan sisanya ini siswa yang menjawab salah. Ini pun sama, ini ada 64% yang menjawab benar, sisanya siswa menjawab salah. Ini pun sama, ada 35% sisanya menjawab salah. Nah, ketika seperti ini, misalkan kita ingin melakukan remedial, pembelajaran remedial, terus kita ingin mengujikan lagi soal ini kepada siswa. Nah, ada dua cara. Kita tetap menggunakan soal yang ini dengan kita setting di sini setting. Ininya jangan menggunakan limit to one response, tapi ininya diubah sehingga kita bisa tahu bahwa anak bisa mengerjakan lebih dari satu kali. Nah, tapi kalau kita ini di checklist, itu anak hanya bisa mengerjakan dua kali. Jadi ini kita bisa close, tidak di checklist. Misalkan ini kita save. Nah, berarti anak bisa mengerjakan lebih dari satu kali. Sehingga anak tinggal mengerjakan lagi. Nah, nanti jawabannya yang mana? Ya, kita tinggal cek di sini ya, di jawaban yang sudah terdownloadnya, nanti tinggal dicek tanggal yang paling akhir, berarti itu siswa yang menjawab untuk remedial atau menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Jadi tanggalnya yang paling akhir mengerjakannya bisa dilihat. Nanti pasti ada dua nama di sini ketika kita ngecek atau mendownload lagi. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan, ya kita wajib mendownload lagi untuk mengetahui siswa mana yang sudah mengerjakan untuk yang kedua kalinya. Itu jika kita ingin menggunakan remedial dengan menggunakan soal yang sama, atau kita pun bisa menduplikasi soal ini. Caranya seperti ini kita klik, lalu nah di sini kita bisa klik menduplikasi soal ini, sehingga nanti kita gunakan untuk soal remedial. Kita klik make copy. Nah, ini kita kasih nama misalkan remedial persamaan kuadrat. Kita klik remedial persamaan kuadrat misalkan. Persamaan kuadrat. Misalkan ini kita klik OK. Nah, maka ini soalnya kita sudah punya soal yang sama yang sebelumnya, tetapi ini responnya nanti masih kosong. Sehingga ketika kita download, itu siswa-siswa yang hanya mengerjakan yang remedial. Ininya pun kita bisa ubah menjadi misalkan remedial persamaan kuadrat. Remedial persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi ini soalnya sama dengan yang tadi. Kalau saya klik ini yang awal, misalnya yang awal, ini yang baru. Jadi tadi caranya tinggal kita klik yang garis 3 ini, lalu make a copy, nanti tulis mau menjadi file apa. Di sini saya menggunakan remedial persamaan kuadrat, maka ini sudah tercopy. Ini bisa digunakan untuk remedial. Oke, mungkin Bapak dan Ibu itu sedikit tentang pengolahan data dari Google Form. Terima kasih.